Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallim tasliman katsira. Para habaib yang saya cintai, para kiai, para alim ulama, terima kasih atas perhatiannya seluruh ormas dan lembaga Islam yang berada di Bandar Lampung yang sudah bersempatan hadir memperhatikan keadaan yang terjadi, dan mudah-mudahan ujian ini yang terjadi menjadi pelajaran bagi kita semua, dan mudah-mudahan bagi saya pribadi menjadi wasilah terampuni dosa-dosa saya dan diangkat derajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, rekan media, terima kasih atas kehadirannya. Saya turut banggakan atas perjuangan Anda sekalian, dan saya harap kali ini berita yang disampaikan mohon betul-betul sesuai kejadian dan sesuai kenyataan, dan mudah-mudahan wasilah dari wartawan yang berjuang dalam kebaikan. Mudah-mudahan amal salih ini menjadi pahala bagi wartawan yang hadir dan bisa menyampaikan pesan-pesan kepada umat dan cerita yang terjadi sebenarnya, tanpa kita menimbulkan hal-hal yang kita tidak inginkan. Yang pertama, alhamdulillah syukurillah, saya sudah 12 tahun berada di Indonesia, dan sepanjang perjalanan dakwah kami mulai dari nol bahasa Indonesia sampai alhamdulillah diberikan bahasa Indonesia dan kemudahan berbahasa, sampai warga negara asing menjadi alhamdulillah mendapatkan anugerah dari Presiden tahun 2011 Bapak SBY menjadi warga negara Indonesia, dan kepercayaan yang saya dapat, kehormatan yang saya dapat di kalangan masyarakat saya, masyarakat kita ini, kemudian para ulama, para habaib, para kiai, sangat berharga bagi saya. Makanya saya merasa terbeban untuk menjaga nama baik Indonesia. Dan inti daripada dakwah kami, tinggalkan perbedaan, tinggalkan khilafiyah, jagalah kebersamaan, jagalah kebersatuan, cintailah Al-Quran, jaga kemuliaan akhlak, menjaga kedamaian, menghormati berbeda agama, menghormati berbeda suku dan budaya. Kita harus bersatu di bawah bendera merah putih. Dan silahkan lihat, sepanjang 12 tahun tidak ada alhamdulillah ceramah atau kesan tausiah yang kira-kira menimbulkan fitnah atau kekerasan atau isu-isu yang tidak diinginkan, apalagi terkait nikmat aman di negeri kita Indonesia. Saya juga cukup lama sinergi dengan aparat keamanan, TNI maupun polisi. Banyak kegiatan dakwah kami, bahkan banyak undangan kami yang kami terima dari polda-polda daerah-daerah, kemudian dari TNI juga di daerah-daerah. Makanya alhamdulillah kami sinergi untuk bersama-sama menjaga kebersatuan umat Islam khususnya di Indonesia dan masyarakat Indonesia umumnya di Indonesia, di tanah air kita. Dan mudah-mudahan apa yang saya selama ini sampaikan menjadi pelajaran bagi saya sendiri dan motivasi umat untuk terus menjaga kebersatuan dan kebersamaan. Terus yang kedua, apa yang terjadi kemarin bagi saya pengalaman baru. Saya tidak menyangka, karena di saat itu saya belum mulai ceramah. Saya masih interaksi dengan jamaah, dan ketika saya panggil seorang anak, karena acaranya kan wisuda, dan saya ingin salah satu wisudawan untuk bisa naik ke panggung, saya ingin mendengar bacaannya. Dan saya punya kebiasaan, apalagi di kalangan anak-anak, mungkin para wartawan dan semua jamaah sudah melihat biasa saya memimpin anak-anak di acara Hafiz Indonesia, dan saya merasa dekat dengan anak-anak. Makanya saya panggil salah satu anak untuk membacakan Al-Fatihah, sambil saya memperbaiki dan teruskan bacaan yang benar, di mana letakkan kesalahan, walaupun suaranya bagus. Habis saya periksa dan tes bacaannya, saya masih fokus di hadapan jamaah dan di sebelah kiri. Saya tidak melihat ke sebelah kanan, karena posisi sebelah kanan cukup sepi, karena panggung di dekat halaman masjid yang dekat pintu keluar masuk, pintu jalan,
Dan pintu ini mungkin karena jalan keluar masuk tidak banyak jamaah di situ supaya tidak terganggu. Makanya saya lebih banyak fokus kepada jamaah yang ada di hadapan saya sama yang ada di kiri saya. Begitu saya selesai tes bacaan Al-Fatihah, saya masih menawarkan kepada anak itu. Saya belum tahu dia anak yatim. Belakangan baru saya tahu ternyata dia anak yatim, usia 9 tahun. Begitu saya selesai tes bacaan Al-Fatihah, saya tawarkan, kamu ingin hadiah apa? Niat saya sebenarnya mau hadiahkan umrah untuk dia sama ibunya, tapi saya belum terukap. Saya masih tawarkan, kamu mau hadiah apa? Dia masih bingung sampai dia mempandangi ibunya. Saya bilang, udah ke sana aja ke ibu, jubatannya ibu kamu, barangkali ada masukan apa lagi. Balik lagi sebentar, mau sepeda katanya. Udah kita sediain sepeda. Atau mau yang lain, ada enggak yang lain? Kamu memang bisa naik sepeda, bisa pakai sepeda? Dia bilang belum bisa, belum pernah. Udah coba tanya ibu lagi. Sebenarnya saya ingin dia mengucapkan aku mau hadiah umrah. Pas begitu subhanallah mengucapkan hadiah umrah, dan saya di saat itu minta HP dari beliau. Saya ingin sebenarnya foto sekalian, saya mau rekam hadiah umrah untuk dia. Pas ketika memegang HP ibu itu, ternyata HP-nya full data, dia tidak bisa difoto. Makanya saya tawarkan ke jemaah, mohon jemaah boleh pinjam HP-nya sebentar. Dan saya masih lihat ke kiri dan yang di depan saya. Belum ada respon, tiba-tiba saya baru saja hitungan titik, baru saja menarah ke kanan untuk berbicara kepada jamaah yang tersisa di sebelah kanan untuk meminjamkan HP-nya. Tiba-tiba ada orang naik panggung. Dan cepat saya pikiran saya lagi mau antar HP. Saya tidak membayangkan hal yang lain. Tapi cara dia loncat, lari, kemudian sasarannya kepada saya, posisi saya masih duduk, saya masih nyaman, belum bergerak sama sekali. Sambil saya melihat tangannya, posisinya ke atas, dia mau tusuk. Dan posisi saya kalau Allah SWT takdirkan tidak bergerak sama sekali, otomatis kalau mungkin di bagian leher atau di bagian kepala. Berarti sasarannya sudah jelas kemana ini. Apalagi saya pas bisa pandangi matanya. Qadarullah, pas saya di posisi duduk dan hitungan titik saja, saya tidak bisa membayangkan ini semua terjadi karena qadarullah. Saya angkat tangan, kemudian tusukannya ke tangan saya. Baru saya berdiri. Sedangkan saat saya posisi titik berdiri, anak itu masih memegang pisunya, dan pisunya sudah tertusuk di dalam tangan saya, dan dia masih megang, dia belum lepas. Cara megang pisunya sangat kuat. Makanya sambil saya bangun dia masih belum lepas, dan dia ingin menarik karena mungkin dia merasa gagal tusuk saya di posisi yang dia inginkan. Ketika saya berdiri, dia ingin cepat dia, dan subhanallah luar biasa cepat dia reaksi, cepat respon gerakan saya, dan cepat dia ingin tusuk. Makanya saya langsung lawan dengan saya gerakkan tangan saya ke arah kiri, kemudian patah pisunya, kurang lebih pisu sampai ke dalam hampir 8 cm. Kemudian saya tidak sadar pisunya patah, tapi yang saya sadar begitu saya melawan dia jatuh. Kemudian masih saya melihat di tangannya, tapi saya belum lihat yang ini. Baru jamaah mengamankan. Ketika saya melihat ke tangan saya sudah berdarah, saya kaget. Baru saya melihat bekas pisunya masih ada ke dalam. Kemudian saya dengan ucapkan bismillah, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saya lepas baki tangan kiri. Saya lepas, saya keluarkan, kemudian saya jatuhkan. Langsung diamankan oleh jamaah menjadi barang bukti. Begitu saya fokus untuk selamatkan tangan saya melihat jamaah sudah mulai hajar dan mukul pelaku, dan saya jujur saja merasa kasihan, langsung turun dari panggung untuk selamatkan dia. Sampai saya jemaah, jangan, tahan, jangan, tidak boleh, dia manusia, kasihan, dia bersalah, tapi jangan kita berbuat salah lebih besar. Dan saya membela dia, dan alhamdulillah sampai ada seorang jemaah rasanya kayak marah lah gitu, dia malah tusukku, malah syekh yang bela dia gitu, mau selamatkan. Ini memang tugas kita, dan akhlak yang mulia teruji ketika di dalam ujian. Kalau lagi senang-senang aman-aman, bukan ujian akhlak mulia, tapi ketika kena musibah,
apalagi menghadapi musuh. Disinilah terlihat bagaimana kunci kemuliaan akhlak kita. Apakah kita bisa lulus atau gagal. Allah berikan ketenangan, bukan karena saya hebat, bukan saya punya kelebihan apa-apa, tapi Allah berikan ketenangan di hati. Dan selalu saya jaga wirid baca suratul Baqarah setiap hari, tidak putus-putus. Dan salah satu yang saya yakini perlindungan yang terjadi di saya hari itu adalah karena keberkahan suratul Baqarah. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Begitu sudah diamankan, dan kemudian di saat mau ditarik, sambil saya lihat ada seorang jamaah, cara menarik belaku ini mohon maaf kurang sopan, seperti karung. Akhirnya saya bilang jangan, tolong angkat, berdirikan, dan dia berdiri, baru diamankan di posisi ruang masjid sambil menunggu aparat keamanan yang datang. Begitu datang petugas polisi, di saat yang sama saya sudah diantar ke tempat yang terdekat, puskesmas, untuk berobat. Dan alhamdulillah terlihat lukanya cukup dalam. Kemudian dijahit hampir 6 jahitan di bagian dalam, di dagingnya, baru dibikin jahitan di bagian di luar. Terus yang saya ingin sampaikan khususnya kepada umat, netizen, seluruh masyarakat, jangan terpancing dan terprovokasi. Saya mohon jaga ketenangan, jaga kebersatuan. Ini ujian yang terjadi. Memang beredar isu-isu, kok kalau giliran ulama dibilang gila, kalau giliran orang pejabat kok dibilang teroris. Sabar. Jangan kita menimbulkan hukum apapun, jangan kita berburuk sangka. Kita harus menjaga baik sangka, husnuzan, jangan kita su'uzan. Banyak orang berupaya memadamkan cahaya Al-Quran, tapi percayalah dan yakini tidak ada yang mampu memadamkan cahaya Al-Quran. Saya seorang membawa Al-Quran di Indonesia, memperjuangkan Al-Quran, hafalan Al-Quran, tidak punya tujuan yang lain. Mencintai Al-Quran, berakhlak Al-Quran, dan insya-Allah dengan apa yang terjadi ini justru membuat saya lebih semangat. Makanya semua acara, ringkian acara saya bilang jangan ditunda, jangan digeserkan. Kalau Allah takdirkan kita mati di jalan Allah, lebih baik mati di jalan Allah daripada mati di masjid. Maaf, daripada mati di hotel atau mati di rumah. Ya mendingan mati di masjid, mendingan mati pas lagi dakwah. Karena dakwah ini adalah jalan para nabi dan rasul, bukan jalan sembarangan orang. Makanya alhamdulillah wa syukurillah, Allah berikan kemudahan bisa berdakwah, bisa terus memperjuangkan. Di malam itu pun habis kejadian musibah, saya isi lagi acara tausiah dan tabligh akbar di Masjid Ar-Rahim, Baitul Rahim, dan alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama ramah tamah, dan insyaallah nanti siang saya akan kembali ke Jakarta. Dan saya dapat perhatian dari aparat keamanan dan di tempat, kemudian Pak Kapolda sendiri langsung turun tangan, bahkan bertemu dengan saya. Saya terima telefon dari Wakapolri dan juga dapat perhatian langsung dari Batitu, dan semua memberikan respon dan akan mendalami kasus ini dengan sedalam-dalamnya dan sebaik-baiknya untuk mengetahui siapa yang di belakang pelaku ini. Karena saya tidak terima pelaku ini dianggap gila karena cara reaksi berhadapan saya, sambil dia tusuk, kemudian lepas, kemudian mau tusuk lagi, tapi karena batah pisunya adalah kekuatan dan keberanian. Mohon maaf, bukan orang yang gangguan jiwa, dia sangat sadar dan sangat berani, bahkan sangat terlatih. Dan kalau kata terlatih, berarti ada orang yang di belakang dia. Siapa? Wallahu a'lam. Biarkan saja proses hukum berjalan, kita doa bersama, dan saya harap aparat keamanan menjalankan tugasnya dengan amanah, menjalankan tugasnya dengan jujur, dan kepercayaan saya kepada mereka sangat luar biasa. Mudah-mudahan tidak terjadi salah gunakan, dan kita harap proses hukum diseriuskan. Ini sebenarnya bukan untuk pribadi saya, tapi untuk seluruh para ulama, para da'i, para habaib di negeri kita Indonesia, supaya orang tidak menjadikan mereka sasaran untuk hanya menghabiskan agama atau menghabiskan ulama. Mudah-mudahan apa yang terjadi, karena mohon maaf kejadian ini, ulama kita di Indonesia kadang-kadang terlalu ikhlas.
Ada musibah, ya udahlah, maafkan, udahlah, ikhlaskan. Mau sampai kapan? Mohon maaf, ikhlas ada waktunya, ikhlas ada poin-poinnya, ikhlas pun ada persyaratannya. Kadang-kadang kita ikhlas, tapi ketika kita terlalu ikhlas, orang-orang memanfaatkan dan menganggap kita lemah, menganggap kita tidak bisa apa-apa. InsyaAllah kita bisa melawan semua kebatilan, tapi kita tidak mau adu domba, kita tidak mau terjadi fitnah, tidak mau terprovokasi, kita mau yang terbaik untuk umat. Makanya sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mohon aparat keamanan, khususnya polisi, tolong ditindaklanjuti dengan sebaik-baik dan amanah supaya bisa menenangkan masyarakat dan kejadian ini, dan mudah-mudahan tidak terulang lagi. Isu menyudut masyarakat Lampung atau Lampung, Bandar Lampung menjadi daerah radikal atau daerah teroris atau daerah yang suka kekerasan, mohon maaf, kejadian ini cuma satu orang yang berlaku, bukan masyarakat Lampung. Masyarakat Lampung saya kenal baik, saya sudah berkali-kali ke Lampung. Masyarakat Lampung sangat mencintai kedamaian, sangat mencintai ulama, sangat mencintai para habaib. Tak mungkin mereka berniat jahat seperti ini. Kalau ada satu orang atau dua orang berlaku seperti ini, bukan mewakili seluruh masyarakat Lampung. Dan saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat di Lampung, khususnya para habaib, para kiai, para ulama dan semua ormas-ormas yang cukup banyak yang bisa bersempatan hadir di siang hari ini. Mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu, tapi saya tolong ingatkan, tolong tenang, sabar, ini ujian dan insyaAllah akan berlalu menunjukkan pertolongan Allah kepada kita. Wal aqibatu lil muttaqin, pertolongan Allah untuk orang yang bertakwa. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Upaya mereka memadamkan cahaya Al-Quran, tapi yakini orang mereka tidak akan bisa memadamkan cahaya Al-Quran, karena Allah sudah menjanjikan akan disempurnakan cahaya Al-Quran. Makanya karena kejadian ini, saya sudah berniat tekad tinggi dan azam untuk menjadikan Lampung salah satu pusat terlahir program 1 juta penghafal Al-Quran. Dan insyaAllah kita akan bangun salah satu markas dari jumlah 100 markas di Indonesia. Salah satunya insyaAllah di Lampung, di Bandar Lampung, Lampung Timur, dan di mana titiknya kita bisa berjuangkan demi terlahir generasi-generasi penghafal Al-Quran. Indonesia dikenal negara terbesar sedunia penduduk Islam. InsyaAllah kita bersama-sama mewujudkan Indonesia terbesar penduduk para penghafal Al-Quran sedunia. Dan insyaAllah nanti sore hari pas saya kembali ke Jakarta, saya dapat perhatian dari sahabat saya. Sebenarnya beliau sangat memperhatikan dan kita sudah sinergi banyak sekali bersama-sama di dalam dakwah di Damai Indonesiaku, Pak Menteri Mahfud MD, dan insyaAllah kita bertemu nanti dan saya akan sampaikan pesan-pesan yang mudah-mudahan beliau bisa sebagaimana perhatian dari beliau, dan beliau menjanjikan akan membongkarkan semua peristiwa-peristiwa yang terjadi di belakang ini, dan mudah-mudahan beliau bisa menghasilkan hal-hal yang ditenangkan hati jamaah. Dan kita mau saja satu, orang yang berlaku dan yang di belakang mereka mohon dihukum. Itu aja, karena ini negara hukum. Jangan sampai kita terpaksa memain hukum sendiri. Kita mau negeri hukum ini berlaku, dan juga mohon semua, saya harap mudah-mudahan aparat keamanan bisa berhasil untuk menangkap semua orang yang tersangka di dalam kasus ini. Bukan untuk diri saya, tapi mudah-mudahan insyaAllah menjadi pelajaran buat semua para habaib dan ulama. Dan saya harap aparat keamanan, polisi tolong sinergi dengan ulama. Kewajiban aparat keamanan bukan hanya menjaga pejabat, tapi ini kewajiban, bahkan lebih tinggi kewajibannya daripada menjaga pejabat adalah menjaga ulama. Karena ulama kita di Indonesia adalah berlindung negeri kita. Ulama di negeri kita Indonesia adalah keselamatan negeri kita. Ulama di negeri kita Indonesia adalah berjuang untuk memerdekakan negeri kita Indonesia. Makanya
Perjuangan ulama jangan disia-siakan. Sangat berharga beradanya ulama. Jumlah cukup besar para habaib dan ulama di Indonesia. Mohon maaf kalau saya hitungkan ulama di berbagai negara, jumlah yang terbanyak masih di Indonesia. Dan menurut saya adanya ulama dan banyak para habaib di Indonesia, Allah masih angkat bala, Allah masih angkat azab. Allah tidak menurunkan azab kepada negeri kita Indonesia. Walaupun mohon maaf kejahatan keterlaluan atau kezaliman terlalu besar dan terlalu banyak, tapi Allah masih melindungi, karena saya yakin dan percaya doanya ulama, para habaib dan para kiai yang masih Allah memberikan perlindungan negeri kita Indonesia. Makanya saya harap aparat keamanan, ayo mari kita bersinergi dengan ulama, para da'i, khususnya di daerah-daerah. Tolong amankan mereka supaya bisa menyampaikan dakwah dan pesan-pesan akhlak yang mulia, bisa membawa acara rahmatan lil alamin, agar negeri kita insya-Allah tetap aman dan sejahtera. Apa pun yang kita hadapi, tolong saya pesan, hadapi dengan yakin dan tawakal kepada Allah. Jangan orang umat Islam menunjukkan kelemahannya. Umat Islam harus kuat, umat Islam harus bersatu. Dan Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik di sisi Allah daripada mukmin yang lemah. Dan kekuatan kita bukan pisah dan masing-masing, tapi kekuatan kita bersama-sama. Kalau kita bersatu, insya Allah pertolongan Allah akan datang untuk diri kita dan untuk masyarakat kita, termasuk negeri kita Indonesia tercinta. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah anugerahkan kepada negeri kita pemimpin yang takwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang ikhlas menjaga agama Allah dan ikhlas melayani rakyatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.